Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huda Lutfia. Saya dari Prodi Teknologi Pangan. Nomor NPM saya adalah 253020101. Sebelum saya mulai pembahasan materinya, pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kesehatannya saya bisa menyampaikan materi ini melalui video presentasi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai filsafat terbuka di era modern dan digital. Jadi, Pancasila sebagai filsafat terbuka di era modern dan digital adalah dasar negara yang sudah hidup bersama bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Tapi, kalau dipahami lebih dalamnya lagi, Pancasila itu sebenarnya bukan hanya kumpulan sila saja, tapi juga Pancasila juga merupakan sebuah filsafat hidup yang menjadi pedoman berperilaku, berpikir, dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menarik, Pancasila disebut juga sebagai filsafat terbuka. Artinya adalah meskipun nilai-nilainya tetap dan tidak berubah, Pancasila bisa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman sekarang. Lalu di era modern dan digital di mana hidup manusia sudah sangat dekat kan dengan internet sekarang, kayak smartphone, terus media sosial dan teknologi berbasis AI, sifat keterbukaan Pancasila juga menjadi semakin terasa penting. Dunia berubahnya kan sangat cepat, tapi nilai-nilai Pancasila tetap bisa masuk dan relevan untuk memandu kehidupan generasinya sekarang. Jadi apa sih maksudnya Pancasila sebagai filsafat terbuka itu? Jadi Pancasila sebagai filsafat terbuka itu adalah Pancasila dikatakan terbuka karena pertama nilai dasarnya tetap yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan bermusyawarah dan keadilan. Nilai ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi yang kedua adalah nilai praksisnya bisa berubah, yaitu cara kita menerapkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu adalah bisa menerima pemikiran baru Pancasila, tidak menolak perkembangan pengetahuan, teknologi ataupun budaya modern selama tidak bertentangan dengan nilai dasar bangsa ini. Jadi itu adalah 3 poinnya. Dan menurut Noto Nagoro adalah Pancasila berada pada posisi nilai dasar fundamental, sedangkan implementasinya adalah masyarakat boleh berkembang mengikuti situasi. Kaelan juga mengatakannya bahwa Pancasila bukan ideologi yang kaku, tetapi bisa terus diperbaharui cara pemahamannya sejalan dengan kemajuan zaman pada sekarang. Jadi Pancasila tidak bertentangan dengan modernitas, justru menjadi kompas moral ketika modernitas semakin kompleks. Selanjutnya adalah Pancasila di tengah perubahan sosial dan digital itu apa? Jadi perkembangan teknologi digital sekarang membawa pengaruh besar banget terhadap cara hidup masyarakat Indonesia. Dunia sekarang sudah terhubung oleh internet banyak banget. Banyak kegiatan yang dulunya dilakukan secara langsung, sekarang bisa dilakukannya hanya sekedar lewat layar ponsel. Contohnya itu adalah belajar bisa secara dengan online, kayak seperti lewat Zoom, terus berbelanja juga sekarang tuh sukanya lewat e-commerce seperti Shopee. Lalu diskusi dan debat juga banyaknya di media sosial. Hiburan berita dan aktivitas sosial sebagian besar terjadi di ruang digital. Namun perkembangan ini juga membawa banyak tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tantangan inilah yang membuat penerapan Pancasila perlu mengikuti perkembangan zaman sekarang.
Apa sih tantangan Pancasila di era digital sekarang itu? Yang pertama adalah arus informasi berlebihan. Kita bisa menerima informasi dalam jumlah sangat besar banget setiap harinya. Masalahnya itu tidak semua informasi benar. Banyak berita palsu seperti hoax, manipulasi informasi juga, bahkan pra propaganda digital yang bisa memecahkan belah masyarakat. Yang kedua adalah ujaran kebencian, hate speech. Bisa dibilang kayak haters atau netizen, komentar kasar atau menghina sering muncul di media sosial. Hal ini juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila. Dan yang ketiga adalah perundungan cyber atau enggak cyberbullying. Banyak banget orang yang mengalami tekanan atau hinaan di dunia online. Ini juga jelas melanggar nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat adalah polarisasi dan perpecahan. Algoritma media sosial sering banget membuat orang terjadi dalam kelompok tertentu dan akhirnya saling menyerang sesama lain. Ini bertentangan dengan nilai persatuan. Yang kelima adalah privacy dan etika digital. Data pribadi mudah banget bocor atau disalahgunakan. Orang bisa saja menyebarkan foto atau informasi pribadi orang lain sembarangan dan tanpa izin. Dan yang keenam adalah pengaruh budaya global. Budaya luar cepet banget masuk melalui internet. Tidak semua budaya cocok dengan identitas bangsa, sehingga perlu namanya filter nilai untuk tetap menjaga karakter nasional. Dengan kondisi macam ini, menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup di dunia digital menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Relevansi Pancasila dalam dunia digital juga, walaupun teknologi berubah cepat, dengan nilai-nilai Pancasila tetap bisa menjadi pegangan hidup kita. Berikut ini adalah masing-masing sila dalam era digital. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan keyakinan di dunia digital. Ini berarti banget untuk kita semua, tidak menghina agama lain dan juga tidak menyebarkan konten-konten yang memicu konflik keagamaan, yaitu dan tetap menjaga etika dalam komunikasi. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sangat berkaitan banget dengan perlakuan kita terhadap sesama manusia pengguna internet. Contohnya adalah tidak melakukan cyberbullying seperti yang tadi saya katakan, dan tidak menyebarkan data pribadi orang lain, dan memperlakukan orang lain dengan sopan meskipun hanya lewat komentar. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu di era digital sekarang banyak sekali konten yang bersifat memecah belah warga Indonesia seperti sekarang. Mengamalkannya sila ini berarti ikut menjaga persatuan bangsa sekarang dan dari dahulu, tidak termakan provokasi dan mendorong perdamaian sesama manusia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan cara berdiskusi di media sosial. Contohnya penerapannya adalah seperti berdiskusi dengan santun, sopan, dan baik. Tidak memaksakan pendapat sesama lain, menghargai perbedaan sudut pandang dari orang lain dan sesama manusia, dan menggunakan literasi digital sebelum mengomentari sesuatu. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah ini menuntun kita menggunakan internet untuk membantu sesama, bukan merugikan orang lain. Misalnya, yaitu mendukung UMKM lokal lewat media sosial, menggunakan teknologi untuk pendidikan, membuat konten edukatif, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Jadi seperti itu. Ada beberapa contoh penerapan Pancasila dalam aktivitas digital, yaitu adalah tidak menyebarkan
berita hoaks terutama soal politik dan isu SARA yang mengenai tentang Pancasila dan bangsa kita. Yang kedua adalah menghindari komentar kasar meskipun tidak setuju dengan pendapat orang lain. Yang ketiga, mendukung kegiatan sosial seperti online, seperti donasi digital. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif atau edukatif. Yang selanjutnya, melaporkan akun yang menyebarkan ujaran, kebencian, atau penipuan, menghargai privasi teman, misalnya tidak menyebarkan foto mereka tanpa izin. Dan selanjutnya, menggunakan teknologi AI secara etis, tidak untuk merugikan orang lain. Yang selanjutnya adalah membantu UMKM atau teman yang punya usaha dengan promosi digital, tidak membuat konten yang menyinggung kelompok tertentu, tidak juga memakai internet untuk menjauhkan orang lain. Jadi semua contoh ini menunjukkan bahwa teknologi sebenarnya bisa digunakan untuk memperkuat. Kesimpulan yang tadi saya bahas, Pancasila itu tetap sebagai filsafat terbuka, berarti Pancasila tetap memegang nilai dasarnya, tetapi juga fleksibel dalam penerapannya. Di era modern dan digital seperti sekarang, keterbukaan ini sangat penting banget. Dunia digital juga membawa banyak tantangan yang belum pernah muncul sebelumnya, seperti yang tadi saya bilang, hoax, perundungan, cyber, dan polarisasi media sosial. Namun di saat yang sama, dunia digital juga memberikan peluang besar untuk menyebarkan nilai kebaikan, persatuan, dan gotong royong. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita, pedoman moral, kita bisa tetap bijak dalam menggunakan teknologi Pancasila, membantu kita untuk tetap beretika dan menghargai sesama manusia, menjaga persatuan, dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk kebaikan bersama. Dengan kata lainnya, Pancasila juga bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi justru semakin dibutuhkan di era digital yang sekarang. Sifatnya yang terbuka membuat Pancasila selalu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai dasar hidup bangsa Indonesia. Jadi segitu saja yang saya bahas hari ini dan sekarang. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.